Mbak Husna, tolong dijawab pertanyaan ya. Mbak Husna dengerin pertanyaan. Iya Om ya. Ya, hanya ya dan tidak aja. Iya atau tidak kalau Om Lutfi tahu. Apa benar Husna sering tidak tegaan pada orang-orang lemah? Iya. Ya. Apa benar Husna suka menunda-nunda pekerjaan? Benar. Siapa itu sama siapa itu? Adiknya langsung teriak benar. Ya. Apa benar kalau tidur itu lebih suka ada cahaya sedikit remang-remang daripada gelap sama sekali? Iya sih. Iya. Termasuk gaya tidurnya itu lebih suka apa itu ya? Kalau istilah Jawanya itu melungker itu apa? Agak sedikit, nggak lurus gitu loh. Meringkuk. Ya, meringkuk. Ya. Suka pada tanam-tanaman nggak? Nggak pernah. Suka tapi nggak pernah. Tertarik tapi nggak dilakukan. Ya, sudah. Ketertarikan. Paling nggak ketertarikan. Ya. Karena nggak ada dukungan dari mana? Di lingkungan nggak ada dukungan. Ngaku. Hobi menulisnya sudah pernah berkembang belum? Kak Fatin, Husna. Hobi menulis. Berkembang apa enggak? Keinginan untuk menulis. Apa aja? Minimal diare. Bisa nulis puisi, bisa artikel, minimal diare. Dulu pas SMP. Ya. Ya sudah, tapi pernah berkembang. Tidak mudah menerima kesalahan orang. Iya. Tidak mudah menerima. Apa? Mudah menerima. Mudah menerima. Oh. Iya. Mudah atau tidak mudah menerima kesalahan orang? Kalau orang salah. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Secara fisik, insya Allah lebih memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kalau sakit itu butuhnya hanya istirahat, tidur seharian, setelah itu bangun ingin pergi. Benar. Suruh-suruh tuh Tan, kalau kayak gitu Tan. Benar. Ya, jusnya jus 11 ya. Jus 11 nah tuh diapalin dibaca buat ininya. Husna itu punya jiwa Nabi Muhammad itu. Masya Allah. Karena itu gampang tidak tegaan pada orang lemah. Tetapi nanti juga gampang menerima fitnah dari orang. Iya, diakalin orang, ditipu orang itu ya ridho saja. Insya Allah ngatur. Iya deh. Iya. Tapi ini kenapa tuh? Om Lutfi, Nin, Husna, Fatin, atau orang lain belum paham nih. Tadi baru mendengar. Kayak Husna juga, maksudnya itu apa, diapain, kenapa? Karena tadi. Makanya kan ajak Yedo, ajak Pak, semuanya biar jadi Bang Lutfi nggak ngomong 2 kali, kasihan ngomong 2 kali mulu. Panggil biar ngumpul semuanya, biar nggak tante Yedo ngomong lagi, nanti ngomong lagi, kasihan Bang Lutfinya. Ditawar. Kemungkinan besar selalunya gitu, Ustaz. Ya. Apa benar Mbak Ella itu termasuk orang yang gampang tidak tegaan terhadap orang-orang yang lemah? Kemungkinan besar biasanya gitu, Ustaz. Ya. Apa benar
Mbak Ella kadang-kadang kalau sudah terlibat debat itu nggak mudah ngalah. Kalau debat kayaknya Kalau iya, kalau enggak apa-apa. Kayaknya kurang suka debat, Ustaz. Iya, tapi ketika terlibat itu enggak gampang mudah ngalah. Iya, biasanya merasa kayak belum pas. Ya mungkin berarti iya ya. Iya. Apa benar menurut ukuran umum termasuk perfeksionis? Iya. Ya. Apakah benar pernah berkembang hobi atau kesukaan untuk menulis? Pernah. Ya. Ini nulis buku atau nulis diari? Nulis puisi. Oh, nulis puisi, ya. Apakah benar kadang-kadang itu seperti bisa merasakan kehadiran makhluk gaib? Tidak. Misalnya lagi di rumah, lagi sendiri, kok sepertinya ada orang, tapi ditengok nggak ada. Atau sedang jalan, kok sepertinya ada yang ngikuti, ditengok nggak ada. Perasaannya begitu. Pernah mengalami seperti itu atau tidak? Pernah. Ya. Apakah benar gampang jenuh dengan aktivitas yang dilakukan sendiri? Jadi ini belum selesai, sudah muncul ide baru, sudah mau menangani hal yang baru lagi. Iya. Ya, baik. Jadi ini karakteristik dari orang. Terus satu lagi, ini biasanya sering terjadi. Apakah pernah mengalami atau bisa jadi beberapa kali menjadi sasaran fitnah atau dijadikan kalah-kalahan? Pernah nggak ya? Iya, ya sudah, kalau nggak merasa nggak apa-apa. Ya, berarti nggak ada potensi untuk sakit hati. Karena termasuk ibu itu gampang, istilah Jawanya nelongso. Nelongso ngerti nggak? Sedih, bersedih. Iya, yang berlarut-larut terus apa itu melo gitu loh. Memang kalau saya pelajari, diri saya ini punya kadar hormon yang mungkin beda pada saat menjelang haid. PMS-nya lebih kuat, Ustaz. Oh PMS. gitu ya, sudah. Ya sudah. Jadi seperti Mbak Ella ini adalah karakteristik dari orang berjuz 29. Jadi juz Mbak Ella itu adalah 29. Jadi ada bakat untuk mengelola atau manajemen, tapi ya juga sering diganggu orang. Ada orang yang ganggu, yang rusak usaha-usahanya. Nah, termasuk itu tadi yang kadang-kadang melancarkan fitnah-fitnah tertentu. Atau melakukan sesuatu ternyata dikadali orang, dimanfaatkan orang. Karena ibu Mbak Ella iya saja, berbaik hati, berprasangka baik, mudah percaya pada orang, ternyata dimanfaatkan. Itu bisa dialami. Jadi kira-kira solusi utama supaya solusi utama juz itu adalah arahan jalan hidup. Juz itu adalah arahan jalan hidup bagi masing-masing pribadi. Juz itu ibarat gambar sasaran tembak adalah titik tengahnya sebagai intinya. Terus ada lingkaran-lingkaran dari kecil, lebih besar, itu sebagai juz-juz yang lain. Itu secara keseluruhan adalah Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang menjadi inti dari tiap pribadi itu pada juznya masing-masing.
Jadi sifat-sifat dasar, potensi-potensi pokok, kekuatan-kekuatan yang terkandung dari Al-Quran pada diri itu ada pada juznya. Pengaruh juz itu lebih besar daripada juz yang bukan juz diri. Karena itu perlu difahami juznya ini. Kalau sudah tahu juznya itu juz 29 ya ditelaah juz 29 itu. Misalnya awal surat dari juz 9 itu kan surah 67. Di situ dimulai dari Tabarakalladzi. Itu kata-kata pujian. Karena itu sering terjadi. Tapi pada Mbak Ella itu ada atau enggak? Kadang-kadang agak narsis gitu. Iya. ya itu contohnya, Nanti dilanjutkan. Terus pada surah berikutnya itu ada surah Nun. Nun itu kalam. Nun kalam, wal kolam, al kolam. Ada nun, ada tinta, ada kolam. Karena itu ini membentuk sifat untuk hobi nulis. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu dari surah, nanti dari ayat-ayat. Maka dibaca, sering-sering dibaca juz diri ini, juz 29, supaya energi Al-Quran itu meresap pada hati Mbak Ella. Nah, kalau energi, pertama menyerap energi Qurani. Karena suara itu kan energi. Energi itu akan membentuk timbunan kekuatan pada diri pribadi kalau sering dibaca. Kemudian langkah lanjut nanti difahami artinya. Ketika memahami arti itu ditelaah, diteliti. Ini termasuk sesuatu yang negatif ataukah positif. Kalau yang negatif artinya bahwa saya punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal negatif ini, maka ini harus diantisipasi. Atau kalau ternyata yang negatif ini pernah saya langgar, pernah saya lakukan, ya segera mohon ampun ke Allah. Kalau di situ ada ayat-ayat, ada kata-kata yang bernilai positif, mengarah pada yang positif, ini artinya saya punya potensi ini. Yang ini harus saya optimalkan, saya berdayakan, saya wujudkan. Nah, maka dengan begitu kita akan menjadi profil yang dikehendaki, yang bersifat Qur'ani berawal dari inti Qur'an, yakni juz diri. Nah, termasuk masalah-masalah yang mungkin dihadapi, itu nanti akan ketemu di Al-Quran itu. Dan cara penyelesaiannya juga di Al-Quran. Di juz dirinya. Begitu, Dokter Ella? Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Ustadz, itu apakah mengetahuinya dari pertanyaan-pertanyaan itu? Terus kalau untuk anak, untuk tahunya gimana ya Ustadz? Anaknya mana? Anaknya yang kelas 6 perempuan, yang kelas... Anaknya ada enggak sekarang? Anaknya ya. Ada itu. Ya. Dipanggil Ustadz. Iya, biar dia tahu. Nanti kan dia lebih percaya kalau saya yang ngomong daripada diomongi oleh mamanya. Iya. Bentar ya Ustadz. Iya.